Sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal efek Doppler. Nah, soal yang pertama. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan peluit yang berfrekuensi 940 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun berfrekuensi berapa? Nah, pertama kita cari dulu apa yang diketahui. Kita tuliskan. Yang diketahui itu kecepatan sumber. Nah, kecepatan sumbernya 72 km per jam. Ini kita ubah jadi meter per sekon. 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian tadi kereta apinya bergerak mendekati stasiun, artinya sumber bunyinya bergerak mendekati pendengar. Kalau sumber bunyi bergerak mendekati pendengar, berarti tandanya adalah negatif. Kemudian yang diketahui selanjutnya, pendengarnya ini diam. Pendengarnya diam berarti kecepatan pendengarnya itu 0 meter per sekon. Kemudian kecepatan udaranya atau cepat terambat udaranya 340 meter per sekon. Frekuensi sumbernya 940 Hz. Nah, ini yang diketahui. Yang ditanya itu frekuensi pendengar. Jadi frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar itu berapa? Nah, sekarang kita gunakan persamaan ini. Fp sama dengan V. Karena ini diam, kita pakai ini plus. Berarti cepat terambat udara ditambah kecepatan pendengar dibagi dengan cepat terambat udara dikurang, ini kan minus, dikurang kecepatan sumber dikali dengan frekuensi sumber bunyi. Sekarang kita substitusi. Fp, frekuensi pendengar, sama dengan 340 ditambah Vp-nya 0 dibagi 340 dikurang Vs-nya tadi 20 dikali frekuensi sumbernya 940. Fp sama dengan 340 dibagi 320 dikali 940. Fp sama dengan, ini bisa kita coret, ini sama dengan 988,75 Hz. Nah, jadi kita peroleh nih, ternyata frekuensi yang diterima oleh pendengar itu adalah 988,75 Hz. Lebih besar dari frekuensi sumber bunyinya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nomor 2. Sumber bunyi yang memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz saling mendekati dengan pendengar. Kecepatan sumber bunyi 40 meter per sekon dan kecepatan pendengar 50 meter per sekon. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar adalah, kita tuliskan yang diketahui.
diketahui frekuensi sumbernya 500 Hz. Kemudian kecepatan sumbernya 40 meter per sekon. Karena sumber mendekati pendengar, maka nilainya negatif nanti. Kemudian kecepatan pendengarnya itu 50 meter per sekon. Pendengar mendekati sumber bunyi, berarti nilainya positif. Kemudian cepat rambat udara 340 meter per sekon. Yang ditanya adalah frekuensi pendengar. Jadi kita gunakan persamaan yang tadi. Frekuensi pendengar sama dengan cepat rambat udara ditambah kecepatan pendengar dibagi cepat rambat udara dikurang kecepatan sumber bunyi dikali dengan frekuensi sumber bunyi. Frekuensi pendengar sama dengan 340 ditambah VP-nya 50 ditambah 50 dibagi 340 dikurang 40 dikali 500. Jadi cepat rambat pendengar 340 ditambah 50 390 dibagi dengan 300 dikali 500. Jadi frekuensi pendengar sama dengan ini nolnya bisa kita coret jadi 390 dikali 5 dibagi 3 itu 650 Hz. Frekuensi satuannya Hz. Jadi diperoleh frekuensi pendengarnya adalah 650 Hz. Kemudian soal yang ketiga. Nomor 3. Seorang siswa berdiri di samping sumber bunyi. Yang frekuensinya 676 Hz. Sebuah sumber bunyi lain dengan frekuensi 676 Hz mendekati siswa dengan kecepatan 2 meter per sekon. Bila cepat rambat bunyi dalam udara adalah 340 meter per sekon, maka siswa akan mendengar layangan dengan frekuensi berapa? Kita tuliskan dulu yang diketahui. Diketahui adalah kecepatan sumber bunyi itu 2 meter per sekon. Karena sumber bunyi mendekati pendengar, maka nilainya negatif. Kemudian kecepatan pendengarnya diam, berdiri di samping sumber pertama tadi. Jadi kecepatannya adalah 0 meter per sekon. Kemudian frekuensi sumbernya itu 676 Hz. Ini yang bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian frekuensi sumber yang ada di dekat pendengar tadi, berarti frekuensi pendengar 1 kita tulisnya. Ini adalah 676 Hz. Nah, sekarang tadi kan sumber bunyi, yang ditanya dulu. Yang ditanya itu adalah frekuensi layangan. Ini yang ditanya. Nah, tadi kan sumber bunyinya itu yang satu berada di sebelah pendengar, jadi sudah terdengar frekuensinya 676 Hz.
Yang satu lagi sumber bunyinya bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, kita cari dulu sumber bunyi yang frekuensinya 676 Hz yang bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ini didengar oleh pendengarnya seberapa besar frekuensinya. Kita cari dulu berarti FP2 kita tulisnya. FP2 sama dengan V atau cepat rambat udaranya ditambah ini kan plus tadi ditambah 0 ditambah Vp kemudian cepat rambat udara dikurang dengan kecepatan sumber dikali dengan frekuensi sumber. Nah, FP2-nya frekuensi pendengarnya 340 ditambah 0 dibagi 340 dikurang 2 dikali ini 676, berarti FP2 sama dengan 340 dibagi 338 dikali 676. Frekuensi pendengarnya besarnya adalah 680 Hz. Nah, ini frekuensi pendengar 2. Frekuensi dari sumber bunyi kedua yang didengar oleh pendengar. Nah, sedangkan yang ditanya tadi adalah frekuensi layangnya. Sekarang gimana mencarinya? Kita gunakan persamaan ini. FL atau frekuensi layang sama dengan F1 min F2 dimutlakkan. FL sama dengan F1-nya atau FP1 dikurang FP2. FL sama dengan FP1-nya ini 676 dikurang FP2-nya 680. FL berarti ini hasilnya minus 4. Minus 4 kalau dimutlakkan berarti 4. Frekuensinya jadi frekuensi layangnya itu 4 Hz. Hz ya satuannya. Jadi kita peroleh frekuensi layangnya 4 Hz.